Jelang hadapi partai penentuan, Shin punya modal bagus untuk hadapi Filipina. Di sisi lain, mental para pemain sudah membaik pasca kekalahan dari Irak. Nama Maurus Mohinoko mulai menjadi sorotan setelah sukses mencetak gol dalam laga Timnas Indonesia U20 versus Jepang U20 di Toulon Cup 2024 Sabtu 8 Juni. Meski kalah, Hinoke jadi sorotan para pencinta sepak bola Indonesia. Berikut ini fakta menarik Maurus Mohinoko. 1. Maurus Mohinoko saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 atau satu tim dengan Jens Raven yang sudah lebih dulu resmi dinaturalisasi. 2. Ia merupakan pemain sayap multifungsi, ia bisa ditempatkan di sisi kiri maupun kanan. Punya kecepatan dan keberanian menusuk ke pertahanan lawan. 3. Dilansir Transfermarkt, pemain bertinggi 170 cm ini telah bermain dalam 17 pertandingan dan menciptakan 3 gol untuk timnya. Sementara lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad singa Mesopotamia semakin bernafsu sapu bersih poin. Bintang Timnas Irak, Zidane Iqbal menegaskan timnya akan tetap bermain serius dan mengincar hasil maksimal saat menjamu Vietnam. Meski sudah memastikan kelolosan ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu ini jadi kabar baik bagi Timnas Indonesia, karena kemenangan Irak atas Vietnam bisa membantu skuad Garuda lolos ke putaran ketiga. Saya ingin menang, kami semua di Irak ingin menang kontra Vietnam. Kami ingin menutup kualifikasi putaran kedua ini dengan hasil manis di kandang, kata Zidane Iqbal seperti dikutip ASEAN Football Minggu 9 Juni 2024. Sementara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki modal bagus sebelum berjumpa Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki misi berat untuk mengantar Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Sebelum datang ke laga tersebut, Shin Tae-yong punya modal bagus saat berhadapan dengan Filipina. Ketika jadi pelatih tim nasional, Shin Tae-yong baru 2 kali bertemu Filipina. Pertemuan tersebut terjadi saat Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023. Saat itu Filipina menjamu Timnas Indonesia pada laga terakhir Grup A, Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian. Pertemuan tersebut terjadi pada laga kedua Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sempat menyulitkan Timnas Indonesia. Tekanan tanpa henti Timnas Indonesia akhirnya menghasilkan gol penyeimbang yang dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Skor 1-1 jadi penutup hasil pertemuan kedua. Namun saat ini Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Pada skuad terkini, Filipina menurunkan 5 debutan saat berjumpa Vietnam. 5 pemain tersebut tampil di klub luar negeri dan jadi andalan di timnya masing-masing. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyadari Timnas Indonesia bakal menjalani laga berat untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun berharap skuad Garuda tampil habis-habisan saat menghadapi Timnas Filipina. Sumarji menjelaskan para pemain sudah mempersiapkan diri setelah kekalahan dari Irak. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan Shin sudah mempersiapkan semua dengan baik untuk laga Timnas Indonesia menghadapi Filipina. Kekalahan dari Irak memberikan dampak cukup besar, tetapi seluruh punggawa Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan tentu sudah dipersiapkan oleh Coach Shin Tae-yong dengan baik dari strategi, fisik, dan tentunya mental, kata Sumarji.